Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam video pembelajaran di kelas 2 bersama saya Ustazah Triwijayanti. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jangan lupa kita siapkan dulu alat tulisnya ya. Pada pembelajaran 4, 5, dan 6 ini, kita akan belajar bersama tentang 1. Mengetahui sifat-sifat benda melalui pengamatan. 2. Berlatih menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. 3. Menyebutkan manfaat mematuhi aturan di rumah. Anak-anakku, coba bacalah teks percakapan berikut ini. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, Dik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Ya, benar sekali. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Oh iya, Bu. Ibu dulu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Agar lebih jelas, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Sifat dan perubahan bentuk benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah?
Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Glowbee. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian sudah siap? Di sini merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair, yang disebut mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku.
Selain itu, air jika dipanaskan berubah wujud dari bentuk cair ke bentuk gas. Hasilnya nanti keluarlah uap air. Perubahan ini disebut menguap. Sekarang lihatlah ini. Jika es kita masukkan ke dalam gelas, maka seperti yang bisa kita lihat. Lihat, dinding gelas kita akan terbentuk titik-titik air. Titik-titik ini berasal dari udara yang berwujud gas lalu berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Tahukah kalian benda apa ini? Ya, ini adalah kamper atau kapur barus. Selain membeku, mencair, dan mengembun, ada pula perubahan wujud yang disebut menyublim. Seperti yang terjadi pada kapur barus atau kamper ini. Kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis karena berubah wujud menjadi gas yang berbau wangi. Menyublim itu merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Wah, aku sekarang lebih mengerti tentang perubahan wujud benda. Bagus itu. Sekarang coba kalian lihat ini ya. Tahukah kalian mengapa jas hujan ini terbuat dari plastik? Jas hujan dibuat dari bahan plastik karena plastik tahan air. Jadi sifat-sifat benda mempengaruhi kegunaannya. Contoh lainnya, misalnya ketika kamu menyampul bukumu dengan plastik. Kamu membungkus bukumu dengan plastik agar tidak rusak terkena cairan, bukan? Tahukah kalian mengapa ban mobil terbuat dari karet? Ya, betul. Karena karet bersifat lentur, sehingga kita akan merasa nyaman saat mengendarainya. Coba bayangkan kalau ban terbuat dari besi atau kayu, pasti jalannya lambat. Wih, seru kan belajar sambil bermainnya? Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Coba kalian amati gambar berikut ini. Benny dan teman-temannya sedang asik bermain. Mereka melakukan permainan kepala, pundak, lutut, dan kaki. Anak-anak, dalam bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman, mau tahu tidak aturan yang ada di rumah Benny? Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu meminta izin bila berpergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21 harus tidur. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. 1. Kegiatan yang pertama, menonton sampai larut malam. Kira-kira boleh dilakukan atau tidak ya? Ya, kegiatan menonton sampai larut malam itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Ya, benar, kegiatan tersebut perlu dilakukan. Yang ketiga, mengerjakan PR. Ya, betul, kegiatan tersebut perlu dilakukan. Yang keempat, bermain dengan curang. Nah, kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan ya.
Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Kira-kira apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan ya? Tentu pasti akan menjadi kacau. Berikut ini adalah manfaat mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, akan tercipta suasana aman, nyaman, tentram, dan damai di dalam rumah. Yang kedua, akan terbiasa hidup tertib dan disiplin. 3. Orang tua akan merasa dihargai dan bangga. 4. Orang tua akan semakin sayang. 5. Akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Anak-anakku, untuk memudahkanmu mengingat perkalian, ayo kita bernyanyi bersama lagu Belajar Perkalian. Irama lagu ini sama dengan irama lagu becak ciptaan Ibu Sud. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabannya? Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabannya? Ayo kawan, siapa tahu jawabannya? Ayo kawan, siapa tahu jawabannya? Wah, senang sekali ya dapat bernyanyi bersama. Anak-anakku, sekarang coba kalian tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Yang pertama, soal nomor 1. 2 dikali 5 sama dengan berapa? Soal nomor 2, 4 dikali 2 sama dengan berapa? 5 dikali 7 sama dengan berapa? 4. 6 dikali 4 sama dengan berapa? Jawaban soal nomor 1. 2 kali 5 berarti dalam bentuk penjumlahan berulang 5 ditambah 5 sehingga hasilnya 10. Jawaban soal nomor 2, 4 dikali 2 dalam bentuk penjumlahan berulang artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2
sama dengan 8. Soal nomor 3, 5 dikali 7. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 35. Soal nomor 4, 6 dikali 4. 4 ditambah 4 sebanyak 6 kali sama dengan 24. Bagaimana? Mudah bukan? Anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang mengetahui sifat-sifat benda melalui pengamatan. Kemudian kita sudah belajar berlatih menghitung perkalian sebagai penyumbang berulang, serta menyebutkan manfaat mematuhi aturan di rumah. Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.